Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Al-Asyari Al-Mandar, Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Sistem Informasi, Semester 3, Kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Teknik Riset Operasi dengan dosen pengampu Herianto Skom Mkom. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Sejarah Riset Operasi, Fungsi Riset Operasi, dan Model Riset Operasi. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Desi Alfianingsi dengan NPM 2023510003. Yang kedua, Selvin dengan NPM 2023510004. Yang ketiga, Nureza dengan NPM 2023510001. Yang keempat, Muhammad Asrul dengan NPM 2023510002. Yang kelima, Syahrul Sulaiman dengan NPM 2023510024. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alfianingsi. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah riset operasi. Riset operasi atau operator riset OR merupakan disiplin ilmu yang memanfaatkan metode-metode analitis dan matematis untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang. Sejarah riset operasi sangat erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama selama periode Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah lahirnya riset operasi. Pada tahun 1939 sampai 1945, Perang Dunia II menjadi titik tolak penting dalam sejarah riset operasi. Pada masa ini, militer terutama di Inggris dan Amerika Serikat mulai menghadapi tantangan besar dalam mengelola logistik, distribusi persediaan, penempatan pasukan, hingga strategi tempur. Pada saat itu, para ilmuwan dan insinyur dari berbagai disiplin ilmu mulai bekerja sama untuk mencari solusi matematis terhadap masalah-masalah tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan sejarah riset operasi. Pasca Perang Dunia Kedua, perkembangan pesat setelah perang, banyak ahli riset operasi yang beralih ke sektor industri dan pemerintahan. Metode riset operasi diterapkan di berbagai sektor seperti manufaktur, transportasi, dan logistik. Pada periode ini, riset operasi berkembang dengan cepat, dan berbagai metode baru diperkenalkan, seperti teori antrian untuk menganalisis sistem dengan antrian, teori graf untuk memodelkan jaringan dan hubungan antara elemen, serta teknik optimasi lainnya. Penggunaan komputer yang semakin berkembang juga mempercepat aplikasi riset operasi di dunia industri. Pada tahun 1960-an hingga 1980-an, riset operasi semakin berkembang dengan penemuan dan penerapan metode baru. Metode seperti pemrograman nonlinear, simulasi Monte Carlo, dan algoritma genetik mulai diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Dengan kemajuan teknologi komputer, riset operasi dapat diterapkan untuk memecahkan masalah yang lebih besar dan lebih rumit. Misalnya, dalam pengelolaan rantai pasokan, supply chain, perencanaan produksi, dan manajemen persediaan. Pertama, optimasi. Menyelesaikan masalah dengan mencari solusi terbaik untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya, waktu, atau sumber daya. Kedua, perencanaan dan penjadwalan. Membantu dalam merencanakan,
penjadwalan aktivitas atau produksi dengan efisien, seperti menjadwalkan tenaga kerja, pengaturan kapasitas, dan lokasi sumber daya. Ketiga, lokasi sumber daya membantu dalam keuntungan bagaimana sumber daya terbatas seperti bahan baku, waktu, atau tenaga kerja dapat dilokasikan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 4. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian membantu dalam membuat keputusan yang terbaik meski menghadapi kepastian, misal menggunakan teori probabilitas atau model keputusan dinamis. Nomor 5, manajemen risiko membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan keputusan seperti fluktuasi, permintaan, atau penggunaan risiko. 6. Pengelolaan rantai pasokan membantu merancang dan mengoptimalkan sistem distribusi dan logistik, termasuk perencanaan produksi, pengadaan, dan distribusi barang. Nomor 7. Simulasi sistem menganalisis dan memodalkan sistem yang rumit menggunakan simulasi untuk memproduksi perilaku sistem dan kondisi yang berbeda. 8. Penyelesaian masalah antrian membantu dan merancang sistem antrian yang efisien untuk layanan pelanggan, pabrik, atau sistem transportasi untuk meminimalkan waktu tunggu atau biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mode riset operasi. Yang pertama ada linear programming, yaitu LP, digunakan untuk mengoptimalkan suatu tujuan, maksimalisasi atau minimalisasi dengan kendala-kendala yang bersifat linear. Biasanya LP digunakan dalam masalah yang melibatkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ada metode transportasi, digunakan untuk menentukan cara paling efisien dalam mengirimkan barang dan beberapa sumber ke beberapa tujuan. Dengan biaya transportasi minimal, model ini biasanya digunakan dalam pengiriman barang atau distribusi produk. Yang ketiga, metode penugasan, digunakan untuk memecahkan masalah di mana tugas harus dialokasikan kepada berbagai agen, misalnya pekerjaan atau mesin. Dengan biaya atau waktu minimal, setiap agen hanya dapat menyelesaikan satu tugas dan setiap tugas hanya diberikan kepada satu agen. Yang keempat, teori penggantian, berkaitan dengan penggantian peralatan atau sumber daya yang usang atau tidak efisien. Model ini digunakan untuk menentukan kapan peralatan perlu diganti untuk meminimalkan biaya total. 5. Network model yang digunakan untuk masalah yang melibatkan aliran barang, informasi, atau sumber daya melalui jaringan seperti masalah aliran maksimum atau pemrograman transportasi. 6. Goals programming atau disingkat dengan DP digunakan untuk masalah yang melibatkan pencapaian beberapa tujuan secara bersamaan dengan memperhitungkan prioritas tujuan yang berbeda. 7. Queuing theory atau gunakan untuk menganalisis dan memodelkan sistem antrian seperti dalam pengelolaan antrian pelanggan di bank atau pusat layanan. 8. Markov decision proses atau singkatannya adalah MDP, gunakan untuk masalah yang melibatkan pengambilan keputusan dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian dan perubahan keadaan yang bergantung pada keputusan yang diambil.